Pendahuluan sudah diberikan tadi bahwa kita tiba pada pelajaran yang ketiga. Dan judul pelajaran kita pada pelajaran yang ketiga ini adalah hukum sebagai guru. Nah, hukum sebagai guru dalam satu konteks pembahasan pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, yaitu judulnya adalah pendidikan. Nah, kita sudah belajar dua pelajaran sebelumnya, pendidikan di Taman Eden dan keluarga. Nah, tiba sekarang ini kita belajar dengan satu judul hukum sebagai guru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengawali pelajaran sekolah Sabat kita dengan membaca satu kutipan. Disebutkan di sini seperti ini. Sama seperti hukum yang pertama, begitu pula hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Hukum kasih menuntut pengabdian tubuh, pikiran, dan jiwa demi pelayanan terhadap Allah dan terhadap sesamanya. Jadi dalam pelayanan ini, sambil kita menjadikan berkat bagi orang lain, maka kita juga mendatangkan berkat untuk diri kita Diri kita sendiri. Sifat yang tidak mementingkan diri mendasari semua perkembangan yang sejati. Melalui pelayanan yang tidak mementingkan diri, kita menerima pemeliharaan setiap kemampuan yang tertinggi. Semakin lama kita semakin penuh menjadi orang yang turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita layak untuk surga karena kita menerima surga di dalam hati kita. Hukum sebagai guru. Galatia 3 ayat 21, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat dihidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Hukum Taurat. Ayat 22, tetapi kita telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ada satu pertanyaan kunci di sini yang akan kita bahas pada hari Sabat ini adalah, jika hukum tidak dapat memberikan hidup kepada orang berdosa, apakah tujuan dari pemberian hukum Pemberian hukum ini untuk kita? Selain daripada menunjukkan kepada kita kebutuhan akan kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita lihat hukum, terlalu berdosa kita. Tapi kalau kita melihat dari kacamata itu bisa-bisa saja. Tapi justru kalau kita melihat hukum, maka kita melihat banyak kebutuhan kasih karunia yang bisa berlaku di dalam kehidupan saya. Karena kita ini manusia yang Manusia yang berdosa. Apa yang diminta Tuhan untuk kita lakukan, saudara-saudara sekalian? Ada dua hal, yaitu yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Kasih sama Tuhan, kasih sama-sama manusia. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini dalam konsep bukan ketakutan yang mungkin secara manusiawi kita pahami, tapi takut akan Tuhan adalah takut yang di sini disebutkan menurut dia. Takut dalam konteks menurut. Nah, menurut apa? Menurut akan perintah-perintah Tuhan. Ya. Mari kita lihat bangsa Israel di zaman dahulu, ya. Pengajaran tentang Alkitab ini, ya, seperti yang dicatat dalam Alkitab bahwa iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Oleh sebab itu pelajaran sekolah Sabat ini mengulas kepada kita bahwa mendengar nasihat, mendengar didikan dari firman Allah ini menjadi kata kunci yang penting, ya. Kenapa kita perlu banyak mendengar? Karena Tuhan telah menciptakan telinga kita ini dua, supaya memang kita lebih banyak mendengar, ya. Dan mendengar ini sangat penting di sini dalam kita mau belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Kita mau belajar takut akan Tuhan, perlu kita mendengar.
Dan ini konsep pendidikan dari bangsa Israel di waktu itu. Anak-anak selalu diajar untuk mendengar firman Tuhan. Hendaklah engkau ajarkan itu berulang-ulang, ya. Alkitab bilang berulang-ulang. Musa ajarkan sama anak berulang-ulang. Nah, kalau belajar berulang-ulang, saudara, berarti ini telinga harus dipasang supaya apa? Dengar, ya. Dengar terus, ya. Walaupun mungkin itu sama saja, ya, sama pengajarannya, sama yang diajarkan, tapi memang Alkitab bilang harus engkau ajarkan itu berulang-ulang. Karena ingat, sifat kita manusia ini sifat daging yang senantiasa diliputi dengan keberdosaan kita. Mudah lupa kita. Itulah sebabnya 10 hukum bilang apa? Ingat hari Sabat. Karena mudah lupa, ya, hukum keempat. Jadi ini pentingnya saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mendengar, ya. Mendengar apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita lewat firman apa? Lewat firman Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menjadi pendengar yang sejati, setelah kita paham tentang konsep bagaimana kita mengasihi Tuhan, sesama kita manusia, bagaimana kita aplikasi kita takut akan Tuhan dalam arti menurut perintah-perintah Tuhan, maka barulah di sini kita masuk kepada step yang kedua, yaitu kita menjadi saksi. Menjadi saksi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita menjadi saksi bagi orang apa? Orang lain. Kita menjadi saksi supaya orang lain melihat kehidupan sebenar-benarnya dari Yesus di dalam kehidupan apa? Kehidupan kita, ya. Musa adalah contoh kita. Dia seorang guru, ya. Musa ini adalah contoh yang sangat ideal bagaimana menyangkut hukum dan guru. Kita tahu bersama Musa diberikan langsung oleh Tuhan apa? 10 hukum di atas bukit apa? Sinai. Musa diberikan 10 hukum ini. 10 hukum yang kemudian dia banting, hancur, tapi kemudian dia buat lagi buatan tangannya sendiri. 10 hukum ini yang kemudian dia ajarkan. Dia menjadi guru, mengajarkan hukum ini kepada bangsa Israel. Nah, disinilah konsepnya dia menjadi apa? Saksi. Jadi hukum menjadi guru yang melakukan pengajaran itu adalah saksi apa? Saksi Kristus. Sekarang kita bertanya, apa gunanya kita belajar hukum? Apa gunanya kita belajar menurut? Apa gunanya kita takut Tuhan? Apa gunanya? Apa pentingnya kita mengasihi sama kita manusia, mencintai sama kita manusia, mencintai musuh kita? Apa gunanya semuanya itu? Pelajaran sekolah Sabat menyampaikan kepada kita ada banyak manfaatnya. Salah satunya adalah disebutkan bahwa supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Supaya kita dapat apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu penting di hari-hari terakhir ini untuk kehidupan kita masing-masing, ya. Damai sejahtera itu akan muncul ketika kita sudah membuat pilihan, ya. Kalau saya mau ikut Tuhan, saya ikut Tuhan betul-betul, damai sejahtera itu muncul. Ingat pengalaman daripada murid daripada Musa, yaitu Yosua. Ya, Yosua, saudara-saudara sekalian, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati yang telah diperintahkan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, ya. Jangan serong-serong, lurus-lurus saja, supaya apa? Beruntung. Itu nasihat firman Tuhan, ya. Perjanjian baru diberikan kepada berupa untuk kita jadikan penuntun. Firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kita berjalan lurus seperti seperti Yosua, diingatkan oleh Tuhan.
ikuti hukummu, yaitu hambaku Musa, berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, memang untuk menuju ke sana gampang kita berkata-kata, tapi agak sulit kita untuk bertindak. Ini pergumulan kita masing-masing ya. Harus ada upaya yang keras dan perjuangan, katanya dari pemelihara hukum ya. Ada banyak manfaat besar mengikuti hukum, dan itu telah dibuktikan oleh banyak orang sebenarnya. Tetapi kita tahu bersama bahwa ada upaya keras juga. Ada juga perjuangan untuk kita memelihara hukum ini. Ya, saya tahu mayoritas umat-umat Advent hari-hari belakangan ini bergumul dengan masalahnya hari Sabat, ya, mau bekerja atau tidak, mau sekolah atau tidak, ini pergumulan kita. Apakah kita menang di sana? Tergantung pergumulan kita dengan Tuhan. Nah, yang penting di sini adalah ketaatan kita terhadap skema pendidikan yang telah diberikan Tuhan kepada kita lewat Alkitab ini. Apakah anak-anak kita selalu kita tekankan kepada mereka bagaimana penurutan akan Tuhan? Apakah kita ketika kita berada di dalam gereja atau di mana saja kita, ketika ada orang berbicara di depan sini, kita simak baik-baik apa yang didengar, apa yang disampaikan, kita dengar baik-baik, dan kita bisa ambil pelajaran dari apa yang dibicarakan oleh orang. Ada pelajaran rohani yang bisa kita ambil untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan melihat orang, jangan melihat pendeta, ketua lainnya. Jangan. Dan kita yang sebenarnya ini hanyalah apa? Tuhan Yesus. Saya bisa berbicara seperti ini, tapi mungkin sebentar saya bisa melakukan kesalahan. Saudara lihat saya, saudara kecewa, ya. Tetapi ingat, teladan kita adalah apa? Yesus Kristus. Kita berusaha meneladani Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa menjadi seperti apa? Yesus Kristus. Pergumulan kita memang berbeda-beda semuanya, saudara-saudara sekalian, tetapi harus ada upaya untuk ke arah itu. Kenapa teladan kita Yesus Kristus? Pertanyaannya, kenapa kita mesti meneladani Yesus Kristus? Karena apa? Karena Yesus Kristus ini adalah anak Allah yang menjadi manusia. Dia hidup di tengah-tengah manusia, di dunia yang berdosa, di tengah manusia yang berdosa, tapi dia punya penurutan yang sempurna kepada Allah Bapanya, dan dia tidak melakukan dosa. Itu kuncinya kenapa kita teladan kita itu adalah apa? Adalah Yesus Kristus. Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti apa? Kristus hidup. 1 Yohanes 2:6. Kita ini orang Kristen, mengaku pengikut Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala apa? Perintah-perintahku. Sudahkah kita mengasihi Yesus? Itu pertanyaan. Sudahkah kita mengasihi Yesus dengan sebulat-bulat hati kita? Ellen G. White, kebagian sejati, halaman 70-71. Dan inilah tandanya bahwa kita telah mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah apa? Telah hidup. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum sebagai guru, hukum Allah sebagai guru bagi saudara dan apa? Saya. Teladan penurutan hukum itu ada di figur Tuhan apa? Tuhan Yesus. Mari kita berusaha untuk contoh Tuhan Yesus. Kita melihat hukum, jangan melihat banyak sekali kesalahan saya, ini hukum ini terlalu benar. Tidak. Justru pandangan diajarkan kepada kita, ketika kita melihat hukum, maka kita lihat, oh ada kasih karunia yang besar. Terlalu banyak salah saya, tapi puji Tuhan, kasih karunia besar sekali Tuhan juga curahkan kepada saya untuk membasuh apa? Dosa-dosa apa? Dosa-dosa saya. Ini makna yang dapat kita ambil dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang boleh saya ringkaskan, hukum sebagai guru. Intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 5. Saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan atau tambahan.